Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas post-test yang sudah saudara kalian lakukan, ya kan? Meskipun ya mudah-mudahan sebenarnya saya tidak terlalu ini terhadap post-test, tapi paling tidak ini ada sebagai penguatan karena kita memang tidak menggunakan Zoom. Karena saudara tidak meminta saya untuk buka Zoom, tapi kalau memang pingin nggak masalah gitu sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti di akhir saudara merasa bahwa perkuliahannya tidak bermanfaat dan tidak berfaedah, ya kan? Begitu. Jadi ngomong saja. Jadi saya juga eh, apa namanya ngomong pribadi atau misalnya ingin tahu jawabannya atau bagaimana, terserah ya. Saya terbuka. Kemudian yang pertama langsung saya bahas saja mengenai struktur sel dan membran sel. Kenapa sih kok ini penting? Karena kan sudah dipelajari di biologi sel, di genetika juga udah sering ulang kali di apa namanya dipelajari kan. Menurut saya ini penting karena sel itu kan nanti akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ gitu. Jadi yang ada di pikiran kita bahwa kumpulan dari sel-sel yang sama itu akan membentuk jaringan atau tisu. Nah, jaringan-jaringan ini nanti akan membentuk organ. Gitu. Organ-organnya akan membentuk yang namanya sistem organ dan bentuk manusia. Langsung saja ke pertanyaannya. Saya sudah mengambil sampel beberapa ini yang sudah di sini dikerjakan KTP akreditasi ya terurai ya kan? mahasiswa. Jadi nggak semua saya ambil, saya hanya ambil secara acak. Jadi jangan bilang, aduh kok saya nggak dibahas ya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Oh ada dua ya, ada dua post test kalau tidak salah ya. Ini saya hanya memberikan apa namanya gambaran. Kemudian untuk menutup materi tentang struktur sel, coba ini ada gambar. Kamu kerjakan nih ada kotak kata kira-kira Nah, ini apa ya ini yang ya, di jadi ini saya ambil sampai saya tutup nih. Maaf ini nggak bisa saya tutup karena kan nulisnya di sini ya. Alhamdulillah, puji Tuhan senang ya menjadi pribadi yang baik. Nah, saudara bagi yang nanti mengumpulkan tugas-tugas paling tidak di awalnya dikasih tulisan nama seperti ini. Jadi saya tahu karena kadang saya downloadnya langsung jadi pakai RAR gitu, jadi nggak satu-satu ya. Jadi itu membantu saya. Kalau kita lihat gambarnya yang A, itu apa yang A? Membran sel, bener ya. Jadi paling luar itu membran sel. Nah, kita ingat bahwa tapi kalau pada tumbuhan di luarnya ada dinding sel. Pada bakteri juga ada dinding sel. Pada jamur juga ada dinding sel, ya kan? Tapi bentuknya beda-beda. Kalau dinding sel pada tumbuhan tersunata selulosa, hemiselulosa, pada jamur kitin, kalau pada eubacteria peptidoglican. Pada bakteria di luarnya lagi ada kapsul atau slime layer juga. Pada cyanobacteria dia punya slime layer atau selaput lendir. Kemudian setelah membran sel ke dalamnya apa? Ada cairan. Cairannya yang B namanya sitoplasma atau ada yang nyebut sitosul. Membran sel ada yang nyebut membran plasma. Kemudian C. C itu apa sih? C itu adalah nukleus ya. Nah, tapi yang ditunjuk ini adalah nukleoplasma sebenarnya atau cairan dalam sel, saya anggap nukleus ya. Yang dia adalah nukleolus ya. Benar mbaknya ini benar. Kemudian mbaknya ini nggak melihat kotak kata ya kan. Yang E ini yang saya tunjuk adalah retikulum endoplasma. Kalau membran nukleusnya yang ini mbak ya mas. Ini retikulum endoplasma. Kan kita ingat retikulum endoplasma kan biasanya nempel di nukleus.
Kemudian ada ribosum. Kalau ada ribosum berarti dia retikulum endoplasma kasar, gitu ya. Ribosum itu nggak muncul dari retikulum, tapi dia nanti akan menuju retikulum endoplasma saat sintesis protein, menempel, gitu ya. Kemudian biasa paling keluarnya adalah badan Golgi, harusnya badan Golgi betul atau aparatus Golgi. Untuk pematangan zat-zat dari retikulum endoplasma dibawa ke badan Golgi. Kemudian nanti akan dikeluarkan lewat oleh vesikel-vesikel atau dibawa ke bagian-bagian dalam sel oleh vesikel. Kalau yang ini kan smooth retikulum endoplasma atau retikulum endoplasma halus, bener E ya. Kalau E yang ini retikulum endoplasma kasar. Ya. Kemudian ABCD E F badan Golgi, G A mitokondria untuk respirasi sel. Jadi yang dimaksud respirasi itu pemanfaatan oksigen di sini, bukan hanya masuk darah keluar. Nah itu, saudara belajar di fisiologi manusia kan nanti ya. Kemudian ABCDFG H itu ribosum ya, kita anggap ribosum. I, nah sentrosum. Nah sentrosum ini hanya ditemukan di sel hewan, saudara-saudara ya. Jadi muncul ketika nanti akan ada pembelahan sel. Dia mendekati nukleus biasanya. Nanti dari sentrosum itu kan ada sentriol dan benang-benang mikrotubul. Benang-benang mikrotubul. Nah itu yang akan membentuk benang-benang spindle untuk letak dari kromosom. Pertanyaan berikutnya. Oh, udah ya. Langsung ke ini berarti. Sel saraf ke sel saraf lainnya. Itu zat neurotransmitter contohnya ya, contohnya. Saya masih banyak. Nah, itu tadi diskusi atau penjelasan mengenai struktur sel. Pertanyaan dari mana ya? Sebentar. Di bagian mana ya? Ini kalau kamu ahli ya, bisalah saling berbagi di YouTube. Nah, ini dia protein natrium. Kalau di lain-lain sodium potasium ya, sodium itu natrium, kalau potasium itu kalium. Nah, pertanyaannya apa sih nih? Zat darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonis akan mengalami hipertonis sama mengalami krenasi, benar. Karena lebih banyak air yang keluar sel daripada yang masuk eritrosit. Oh ya, pertanyaan ya selanjutnya. Terus tangan yang keriput ini apakah dia termasuk ke dalam osmosis? Nah, Mbak yang ini menjawab bukan. Nah, benar, setuju ya. Karena yang terjadi kekeringan saat berenang itu disebabkan oleh sistem saraf ya, atau respon tubuh saja ya kan. Jadi nggak mungkin toh kita berendam dalam air terus nanti lama-lama keriput ya kan, nggak mungkin. Benar Mbaknya ini, saya sependapat. Kemudian pertanyaan, oke, jadi ada kaitannya dengan sistem saraf ya atau respon tubuh. Sip, ya jadi itu kenapa penting kita belajar dari sel, karena nanti bagaimana sih enzim itu dihasilkan dari dalam sel untuk mencerna makanan atau untuk nanti hormon dikeluarkan dari kelenjar dalam sel, ya kan? Begitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai jaringan pada plasma darah, kemudian trombosit itu adalah jaringan ikat. Pada manusia. Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Langsung ke ada tulang rawan ya, contohnya. Jadi sel-sel itu akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan itu pada manusia ada 4, pada hewan. Jaringan epitel, nih epitel yang paling luar. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat itu yang menghubungkan atau menyokong misalnya epitel dengan jaringan lainnya. Termasuk darah itu termasuk jaringan ikat. Tulang itu juga termasuk jaringan ikat. Tergantung dari kita lihatnya apakah dia sebagai organ atau jaringan. Kemudian ada jaringan saraf dan jaringan otot. Ini ada ini soalnya apa sih? Saya agak bingung. Tes juga. Kamu kerjakan. Tadi ya, kamu sudah tahu lah di anatomi yang tadi mana yang core, mana yang Oke, langsung saja lah.
Jadi A ini otak ya kan, atau yang udah tahu lah di sini pusat dari sistem saraf pusat, kemudian nggak jelas juga ya. Sebenarnya ada di PDF saya ya. Kemudian ini nanti kamu lihat sini ada hepar atau hati, kemudian ini lambung atau ventriculus dan seterusnya. Nanti saudara pelajari sendiri. Nah, organ apa saja yang menyusun sistem organ berikut? Sistem rangka dan sistem otot ya, tulang lah ya, tulang dan otot ya kan. Kemudian ada sistem ekskresi, contohnya kulit, paru-paru, integumen, kulit, paru-paru, pulmu, ginjal itu ren, hati itu hepar. Ya. Kalau sistem sirkulasi ya jantung, pembuluh darah. Ya. Sebenarnya kemudian paru-paru juga termasuk ya kan, karena dia termasuk ke dalam. Nanti di dalam pemberedaran darah kecil dan peredaran darah besar atau sistemik dan pulmonary. Ya, terus sistem respirasi ya atau sistem pernapasan ya, dari hidung, faring, laring, di laring itu kan ada katup, epiglotis ya kan. Kemudian trachea bercabang membentuk bronkus ya. Bronkus itu bercabang-cabang membentuk bronkeolus, kemudian menuju pulmo atau paru-paru. Kemudian bagian ujung dari bronkeolus itu menuju ke alveolus. Nah, disitulah terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen ya. Jadi pertukaran gas karbon dioksida oksigen bukan di hidung. Kalau di hidung hanya sebagai penyaring partikel-partikel debu-debu dan penyesuaian suhu. Sistem koordinasi atau sistem saraf itu sebenarnya, sistem koordinasi itu sebenarnya tersusun atas 3 sistem kalau di biologi. Ada sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Sistem saraf itu sendiri tersusun atas otak, sumsum tulang belakang. Benar ya mbaknya itu atau masnya ini. Kemudian alat indera ya, contohnya ya mata dan sebagainya. Kemudian hormon ya. Sistem reproduksi ya ada wanita dan pria. Kalau pria ya dari bungkus itunya skrotum, kemudian ada testis ya, kemudian epididymis, vas deferens, kemudian nanti ke uretra ya. Uretra pada laki-laki itu kan bergabung antara saluran kencing dan saluran sperma, tapi kalau pada wanita uretra dan saluran kencing itu saluran kencing uretra dengan vagina itu berbeda tempat ya. Lanjut. Mungkinkah sebuah organ semisal hati atau organ lainnya bekerja untuk lebih dari satu organ, sistem organ? Mungkin ya, contohnya hidung merupakan bagian dari sistem pernapasan dan juga merupakan organ sensorik pada sistem saraf, boleh. Jadi hati ya itu juga pencernaan, juga bisa ekskresi ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa matok ya kan, oh ini organ ini hanya untuk misalnya tadi jantung, makanya sirkulasi paru-paru juga termasuk sirkulasi, ekskresi juga, ginjal juga ya kan. Ginjal itu sebenarnya juga respirasi karena kan darah akan dibawa sirkulasi darah akan dibawa ke ginjal untuk disaringkan ke urea dan sebagainya. Kemudian berikutnya tadi ya yang gambar yang tadi ya. Gambarnya agak jelas sih atau Pak Fajar ya. Saat A otak, B nodus nymphatikus. Nodus nymphatikus itu tempat banyak-banyaknya sel imunitas. Jadi kalau misalnya kadang kita kalau peso sinian luka, kadang sini kita pegel-pegel atau di kaki itu kan pegel-pegel, itu ada nodus nymphatikus. Kemudian C paru-paru atau pulmu, di limfa. Nah, limfa ini atau spleen itu untuk pembentukan sel-sel imunitas juga ya, berkaitan dengan sistem imunitas ya. Limfa. Kemudian sumsum tulang atau medula spinalis ya, bahasa latinnya medula spinalis itu diselubungi atau ditutupi oleh vertebri atau tulang belakang ya. Kalau orang yang gemuk ya kan, terlalu gemuk itu nggak bagus, kadang sakit pinggang, kemudian atau
lumbarnya itu rusak atau karena kegemukan itu juga mempengaruhi pada struktur tulang. Gemuk itu bukan tulangnya besar, tapi karena memang tertimbun lemak banyak. F, lambung atau ventriculus. Ya, jadi kalau lambung itu pencernaan mekanik dan kimia. Hati-hati bagi saudara yang sudah punya mah, nah itu harus makan dikit-dikit, nggak bisa banyak sekaligus. Apalagi kalau yang sudah masuk rumah sakit gara-gara mah, saya termasuk, ya kan. Jadi saya makan juga teratur, ya kan, karena memang punya sakit itu. Kemudian ada ABCDF, G, pembuluh darah, ya. Kalau yang keluar dari jantung arteri, kalau yang menuju jantung itu vena, ya. Vena, kemarin saya tanya ya, kalau pada bahasa Jawa berarti apa enggak didengarkan, padahal saya udah buat susah-susah atau lupa. Paling enggak jawab lah, kalau enggak tahu jawab aja, orang 2 pertanyaan itu dijawab. Misalnya ini darahnya kayak oksigen atau karbon dioksida, ya jawab aja misalnya oksigen. Kalau salah atau bagaimana kan kamu sebagai guru harus langsung bisa jawab, mau nggak mau nanti latihan itu. Makanya kemarin kenapa saya agak kurang berkenan, karena kalau tidak jawab lah. Tapi kalau izin, ya saya juga tidak memaksa, misalnya lagi sakit atau apa, makanya WA dulu lah kalau misalnya lagi kondisi sakit atau bagaimana. Saya kan tidak tahu. Kalau saya menatap langsung mungkin saya tahu, ya kan, kondisinya kan kelihatan dari wajahnya. Kalau lewat Zoom itu kan mungkin pakai filter atau apa menaiki J, faring, laring, ya. Jantung itu bahasa latinnya cor, ya. Hati itu hepar, kantong empedu itu vesica vilea, ginjal itu ren, ya. Usus itu intestin. Usus itu ada usus besar atau kolon atau intestinum crassum, dan usus halus atau intestinum tenue. Intestinum tenue itu dibagi jadi 3, duodenum, yeyunum, ileum. Jadi itulah sel-sel itu bentuk jaringan, jaringan bentuk organ, organ membentuk sistem organ. Nah, kulit itu organ apa jaringan? Organ menurut saya jika dilihat karena dia tersusun atas beberapa jaringan, ada epitel, ada ikat, ya. Kemudian juga disusun oleh pembuluh darah. Gitu. Kemudian bab berikutnya yaitu tentang, jadi ada 4 ya jaringan pada manusia dan hewan. Sistem rangka dan sistem otot. Nah, sistem rangka dan sistem otot itu saling berkaitan atau ada yang menyebut dengan sistem gerak. Tapi kalau saya lebih senang sistem rangka yang tersusun atas tulang-tulang dan sistem otot. Nah, ini rajin banget nih Mas atau Mbaknya ini yang bikin warna-warna. Nah, jadi kalau bicara tentang tulang ya harus hafal ya, apalagi kalau nanti jadi guru SMA, frontalis, parietalis, occipitalis, biasanya pakai os depannya. Kemudian temporalis ya, dan seterusnya. Ada bicep, ini bicep, ini tricep. Kalau bicep kontraksi memendek, tricepnya relaksasi. Kebalikannya kalau ini bicepnya yang relaksasi, tricepnya yang kontraksi, itu gerak antagonis. Pertanyaannya adalah, nah di dalam otot ya, itu ada unit terkecil yang namanya sarkomer ya. Sarkomer itu unit terkecil dari If you are otot. passionate about mechanical gaming keyboards and our gold standard mechanical switches, ya, atau zona Z ini ya, cakra Z dan Z. Nah, ini satu ini disebut sarkomer. Ini sarkomer. Nah, di Z tadi ya. Ini satu sarkomer nih. Dia tersusun atas serabut. Nah, serabut kan kita ingat di dalam sel itu ada yang mikrofilamen, ya kan. Nah, salah satunya serabutnya adalah aktin dan miosin. Kalau miosin itu punya kepala dan ekor. Nah, ini Mas atau Mbaknya buatnya udah rajin nih ya. Di ini atas kepala dan ekor. Ini aktinnya, ini miosinnya. Nah, aktin itu bisa menggerakkan miosin, kepala miosin bisa menggerakkan aktin jika tidak terhalang oleh tropomiosin. Nah, ini kan tropomiosin nih. Nah, kepalanya itu tropomiosinnya harus diputar dulu. Pakai apa? Pakai ion Ca2+. Ion Ca2+-nya akan menempel di troponin sehingga dia akan memutar, sehingga si kepala miosin akan menempel di sisi aktin sehingga aktin bisa digeret.
Nah, ini kontraksi. Nah, ini maka kalsium tadi ya yang akan. Nah, ini bisa menggeret itu karena dia sudah menempel di sisi aktin. Tapi kalau sebenarnya ini tropomyosin yang ini ya, jadi dia nempel di sini nih. Itu dipahami mekanisme kontraksi itu, ini yang seperti ini ya. Penting. Ya, jadi kenapa hubungannya dengan saraf, otot dengan saraf ada hubungannya ya karena kita bisa bergerak untuk berjalan, bisa mendengarkan saya, untuk nyatet misalnya, itu karena perintah dari otak membawa sinyal-sinyal neurotransmitter ke otot. Nah, kalau misalnya ada abdominus, ada triceps, bicep, nah ini bagian-bagian dari otot, saudara pelajari di anatomi. Oh, postesnya satu lagi. Nah, kenapa bisa jadi kram otot? Ya karena otot tanpa pemanasan, kemudian dia kontraksi terus, ya akibatnya tidak ada waktu, ya kan? Tidak ada waktu untuk relaksasi, sehingga kontraksi terus. Akibatnya bisa terjadi kram, ya kan? Itu sebenarnya kram itu karena tidak ada pemanasan di saat melakukan sesuatu. Ya. Selain itu ada faktor-faktor lain, misalnya karena kedinginan dan sebagainya, itu juga bisa menurut saya ya faktor-faktor itu. Apa sih ini? Pertanyaan berikutnya ya, saya lupa. Karena adanya kerusakan jaringan dan membran-membran sel sehingga jangan khawatir karena otak akan beradaptasi membentuk jaringan otot baru. Mungkin orang yang fitness atau apa itu ya, atau pertanyaannya saya lupa. Jadi kenapa otot bisa membesar ya sebenarnya? Yaitu karena dilatih ya kan, dilatih terus dan kita ingat bahwa di dalam sel itu kan kita butuh protein. Protein itu untuk pembentukan sel. Ya. Jadi mengapa orang bisa badannya bagus, terbentuk, dan sebagainya itu karena dalam sel kita ada asupan-asupan. Makanya kadang ada orang yang banyak aktivitasnya tetapi tidak makan. Nah itu kan perhitungan kalorinya itu kan nggak sesuai. Nah, saudara belajar di gizi dan kesehatan, ya kan? Atau aktivitasnya sedikit tapi makannya banyak. Nah itu juga berpengaruh. Kemudian sistem sirkulasi. Nutrisi, glukosa, ya kan? Jadi kalau sistem sirkulasi ya. itu atau sistem peredaran darah, saudara harus tahu, ya kan? Core, susunan dari anatomi core atau jantung. Ini atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, ventricle sinistra. Sinistra itu kiri atau sinister. Dextra itu kanan. Ya, walaupun kamu bukan dokter, tapi paling tidak kalau misalnya nanti saudara ketemu mahasiswa atau siswa, ya dia belajarnya terus-menerus, ya kan, membaca buku-bukunya yang level tinggi, ya kan, nah, itu paling tidak tahu. Tapi nggak usah takut, ya kan, itu proses, ya kan. Tidaknya kita belajar dari sekarang. Atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, ventricle sinistra. Dari seluruh tubuh akan masuk lewat vena menuju atrium dextra, kemudian ke ventricle sinistra, di sini ada katup, kemudian ke arteri, arterinya pulmonalis menuju pulmo. Ya kan? Tentunya ini darah kayak CO2, oksigennya sedikit kan dari dalam tubuh. Kan kita ingat, ya kan, dalam respirasi sel dihasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itulah yang akan diangkut, ya kan, dari seluruh tubuh, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, gitu loh. Jadi kalau berkaitan antara sistem-sistem itu saling berkaitan seperti itu. Kita berpikirnya jangan sepotong-sepotong. Kalau kita sistem sirkulasi belajar sendiri, itu akan agak sulit sedikit, ya kan? Ya, karena sebenarnya saling berkaitan. Tadi di bab organ sudah dikatakan bahwa organ saling berkaitan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Di paru-paru itu terjadi pertukaran di alveolus. Makanya kemudian darah masuk lagi ke jantung menuju vena pulmonalis yang sudah kayak oksigen menuju ke atrium sinistra. Maka kenapa pada manusia, pada reptil, pada aves disebut peredaran darah ganda? Karena melewati jantung sebanyak 2 kali. Ya kan? Jadi darah melewati jantung sebanyak 2 kali, satu ke paru-paru kemudian ke jantung lagi. Disebut peredaran darah tertutup karena melalui pembuluh darah. Apakah eritrosit bisa dikatakan sebagai sebuah sel?
orang ketok sih. Tidak bisa eritrosit tidak memiliki, karena ketika itu pada mamalia ya, pada mamalia atau manusia mendekati kematangan filamen intinya ya, eritrosit pada awalnya itu tersusun atas ada selnya, ada nukleusnya. Tapi karena umur nukleus juga tidak panjang kan, ya, nukleus itu lama-lama berdegenerasi. Untuk apa? Terdegradasi atau hilang. Untuk kemampuannya dalam mengangkut oksigen. Jadi bukan sari-sari makanan ya. Kalau sari-sari makanan diangkut oleh plasma darah. Kalau eritrosit itu mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi supaya juga ketika ini berkaitan dengan fungsinya. Makanya eritrosit nanti umurnya tidak lama kemudian akan dirumbakkan di hati atau hepar. Apa yang dimaksud dengan gagal jantung? Gagal jantung kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mau mengalirkan darah yang cukup masuk ke gagal jantung. Iya, jadi kondisi jantung yang tidak bisa melaksanakan fungsinya, ya banyak sebabnya. Jadi kalau udah sakit jantung itu memang kita harus hati-hati, kita harus tahu kondisi tubuh kita. Jantung kita tuh kondisinya seperti apa. Tidak bisa kita samakan. Saya misalnya gini, Pak Fajar itu suruh naik itu aja apa bukit muntah. Saya diketahui teman saya sama orang yang hamil teman saya aja bisa. Karena tiap orang itu beda-beda kondisinya. Jadi kita harus tahu kondisi kita, jangan samakan kita dengan yang lain. Apa itu aterosklerosis arteriosus? Kalau atero itu penumpukan karena lemak kolesterol di pembuluh darah, nanti mengeras. Kalau arterio itu kalsium, ya, penumpukan kalsium atau zat kapur. Kalau pada Mbak atau Mas yang nulis ini zat kapur, ya. Jadi kalau atero lemak, kalau arterio adalah zat kapur atau kalsium. Nah itu membuat darah mengeras. Kalau pembuluh darahnya keras, darah itu kan alirannya agak susah. Nah kadang bisa menyebabkan hipertensi. Kalau hipertensi misalnya di otak, bisa menyebabkan misalnya pembuluh darahnya pecah, bisa stroke. Kalau di jantung, nah itu jadi pemikiran kita dalam fisiologi seperti itu. Nah penyebab penyakit itu kan bisa seperti itu. Saya tadi kegemukan, kok bisa tulangnya jadi geser? Ya karena kan menahan. Biasanya bagian lumbar itu nanti akan, lumbar itu bagian vertebrae yang 5 itu, ya, itu akan bergeser. Nah itu bahaya ya kan, makanya diet yang baik bukan diet yang ketat ya. Tuliskan mekanisme. Nah ini bisa Mbak atau Masnya, tapi kemarin kok nggak mau jawab. Mohon dijawab ya, kasihan. Apalagi kemarin saya lihat waktu kuliahnya Bu Tias, ya kan, teriak-teriak sampai teriak-teriak, kalian diem aja. Kasihan saya lihatnya, ya kan. Janganlah ya kan, kita di kondisi seperti ini juga kita saling mendukung ya kan. Ya, tapi jangan itu terus yang jawab, yang lain gantian. Kalau dalam kondisi yang bisa menjawab, maksudnya tidak maksudnya kondisinya baik, sinyalnya baik dan sebagainya, saling bantu biar membantu itu nggak ada salahnya kok ya kan. Jangan diem aja ya kan. Saya salah juga, misalnya jawaban saya juga nggak langsung saya nilai 0 kan ya kan. Kalian tahu saya sendiri, saya juga tidak akan menyalahkan saya siswanya ini salah atau saya permalukan, kan tidak pernah ya kan. Kalaupun pernah ya itu mungkin hanya bercanda dan tidak dimasukkan ke jangan dimasukkan dalam hati, karena saya berpikir bahwa kalian itu potensinya luar biasa ya kan. Apa itu leukemia dan hemofilia? Kalau anemia itu kekurangan eritrosit, darah merah, jadi mungkin kecelakaan darahnya keluar banyak, eritrositnya bisa berkurang ya kan. Kalau leukemia itu munculnya sel-sel kanker leukosit yang terlalu banyak atau sel-sel yang abnormal, maka sering disebut kanker darah karena sel-selnya itu abnormal, leukosit tapi abnormal gitu loh bentuknya. Nah gitu. Nah ini berbahaya ya kan bagi tubuh. Kalau hemofilia itu darah sukar membeku ya kan. Jadi kalau kena peso atau apa darahnya ngocor terus. Ya itu kalau saudara belajar di genetika ya kan, hemofili itu kenapa kok letal dan sebagainya dan meninggal. Nah ini benar ya Mbaknya atau Masnya dia tidak normal. Begitu. Kalau darah sukar membeku bagaimana?
Mengapa darah bisa dijadikan indikator dalam menemukan sebuah penyakit? Karena dengan menggunakan indikator tes darah yang dilakukan untuk mengetahui sel. Ada putih dan sini. Ya karena sebenarnya di dalam darah itu kan cairan. Darah itu bukan hanya ada plasma darah, ada zat-zat yang terlarut di situ, ya kan? Urea misalnya asam uratnya banyak, itu kan kelihatan dari situ. Kolesterolnya tadi misalnya menumpuk, plak-plaknya menumpuk berapa itu kan kelihatan dari situ, tekanan darah. Jadi biasanya diambil darahnya, oh ternyata di dalam darah itu COVID misalnya ada antigen dan sebagainya itu bisa kelihatan demam berdarah, oh dalamnya ada virusnya. Nah itu karena darah itu kan mengangkut sebagai transportasi, kalau diibaratkan seperti jalan raya yang ada bis itu kan, nah bisnya itu eritrosit misalnya. Kemudian mungkin apa polisi, bis polisi itu sebagai leukosit menindak hal gitulah kalau mau menganalogikan. Jadi seperti itu. Jadi di dalam darah itu bukan hanya mengangkut toksik, tapi banyak terlarut hormon semuanya dan sebagainya, itu bisa diketahui melalui tes darah. Berikut laboratorium Cika dan Ciki, eritosnya 4 juta. Ini kita harus tahu dulu kadar yang normal ya. Kadar normal leukosit dan eritrosit. Penelitian di Cika. Cika itu leukositnya 20.000. Normalnya berapa leukosit? Nah, kita cari dulu. Ada kalau kita tes darah kan keluar nih. Kalau ukuran normal eritrosit itu 4 juta sampai 5 juta. Nah, di sini eritrositnya Cika 4 juta. Kalau perempuan, nah Cika kan perempuan ya. Oh, normal lah ya kan. Leukositnya berapa? 20.000. Kita lihat leukositnya normalnya itu berapa? 5.000 sampai 10.000. Wah, ini berarti terjadi kelonjakan leukosit. Mbak atau Mas ini bilang leukemia, boleh ya kan leukemia. Ini nggak bisa seperti ya, tapi ini contoh soal misalnya gitu leukemia. Ya, benar karena melebihi. Selain leukemia, kemungkinan di dalam tubuhnya itu banyak virus atau bakteri atau kuman sehingga tubuh mengeluarkan banyak leukosit ya kan untuk menyerang kuman-kuman atau antigen. Nah, kemungkinan Mbak ini menyebut leukemia ya monggo ya nggak masalah. Trombositnya 300.000, harusnya trombosit mana trombosit normal ya, trombositnya normal. Ya, ini menurut saya benerlah leukemia atomik kalau ada hal-hal lain misalnya infeksi dan sebagainya. Kemudian Ciki, eritositnya 2.500.000. Wah, berarti di bawah sekali ya. Di bawah sekali, kemungkinan anemia ya kan, pertama anemia bisa. Leukositnya ini bukan ada maksudnya, tapi nggak dicek. Nah, dokter kan kadang coba cek gula darah, cek ini ya gitu. Jadi trombositnya 60.000 Mbak Mas ya. 60.000 berarti di bawah 60.000 ini, di bawah 150.000. Berarti rendah nih trombositnya. Monositnya 500. Monositnya 500. Apa sih? Monositnya 5 ya, 5 kali ini ya. Limfositnya 2000. Oh, ini beda ya, ini persen ya. Kalau ini mungkin per milimeter. Kadang beda-beda sih ya. Nah, kalau trombositnya di bawah itu biasanya penyakitnya apa? Nah, itu kira-kira lah nanti kalau misalnya biasanya demam berdarah ya kan, itu juga bisa trombositnya juga menurun kan, penyakit demam berdarah. Jadi mau aja terserah. Kalau di bawah 4 juta anemia, misalnya dia kehilangan darah banyak, misalnya juga bisa. Fleksibel ya. Selanjutnya adalah materi tentang sistem respirasi. Aqua, melindungi semangat Ramadan, dulu, kini, dan seterusnya. Itu nanti dimanfaatkan. Itulah sebenarnya. Kok Pak Fajar banyak soal sih? Kemudian nomor saya 5, tuh nggak mau Zoom itu bukan karena males ya, tapi karena saya pengen kalian fleksibel, tugasmu kan banyak, ya kan. Jadi kan kalau begini paling nggak belajar sendiri bisa, gitu loh.
apalagi semester 6 gitu. Saya sebenarnya ingin bantu, tapi kalian sendiri yang repot. Tuliskan hubungan antara sirkulasi dan respirasi. Ya udah tahulah bahwa paru-paru itu bagian dari nanti sistem sirkulasi yang pulmonari ya kan, atau menuju paru-paru. Udah saya yakin Pak Diki tambahnya atau Mas ini benar. Mekanisme udara masuk dari udara ke pulmo kaitkan dengan medula oblongata. Nah, medula oblongata di sebelah sini itu fungsinya untuk mengatur sistem pernafasan, Mbak atau Mas. Jadi kalau di dalam darah kita itu karbon dioksidanya tinggi, itu menyebabkan darah responnya itu asam. Ya, kalau karbon dioksida tinggi, responnya asam. Soalnya waktu fisiologi hewan tentunya itu praktikum yang pakai air kapur disemprot-semprot itu kan dikasih fenoltalin, kemudian nanti jadi ungunya jadi bening, ya itu kan berarti asam, ya kan gitu. Jadi kalau karbon dioksida tinggi asam, medula oblongata, waduh ini kurang oksigen. Nah, makanya medula oblongata nanti memberitahu otot-otot di dada untuk berkontraksi, kemudian kita bisa bernafas juga. Medula oblongata beritahu ke otak. Medula oblongata di sini loh, Pak Mas. Jadi hati-hati ketika dipijet-pijet ini, jangan terlalu ini ya, atau lagi di main bercandanya tuh kadang ngawur itu kalau yang di media sosial itu kadang ditarik-tarik kursinya, terus ada orang tidur tiba-tiba diangkat. Wah, itu nggak benar. Apalagi kalau saudara mengalami vertigo atau misalnya penyakit itu, kasihan sekali. Itu jadi jangan sekali-kali. Lucu memang, menurut kamu lucu, tapi sebenarnya itu berbahaya bagi kesehatan. Janganlah, ya kan? Yang wajar-wajar aja ya. Mengapa meminum obat bagi penderita TBC harus rutin? Nah, karena jika penderita TBC tidak menerima obat dengan rutin, maka menyebabkan ketularan beberapa orang. Kuman TBC merupakan kuman yang sulit dibunuh. Untuk membunuh kuman itu betul ya. Makanya COVID itu sama TBC itu sama aja bahayanya. Tapi cuma kalau COVID mungkin lebih cepat langsung ke paru-paru. Kalau TBC itu kan bisa saya bisa menular TBC juga. Ya, jadi tergantung daya tahan tubuh kita juga gitu. Paru-paru kita seperti apa. Sudah pandai ini. Bagaimana kondisi organ pernafasan terkena COVID? Virus COVID adalah paru-paru pengidap COVID mengalami demam, batuk, pegel-pegel, langsung paru-paru dari trachea. Jadi sebenarnya virus COVID itu unik ya. Dia itu menempel di hidung, kemudian di langit-langit itu. Nah, dia tidak akan menuju ke paru-paru kalau kondisi tubuh kita imun, tidak akan menuju ke paru-paru. Tapi kalau kita lelah atau dia akan menuju ke paru-paru dan menyerang sel-sel pada paru-paru yang menyebabkan kadang pneumonia, ya kan, atau pneumonia itu. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cuci tangan dan sebagainya itu, atau sebenarnya tubuh kita itu sebenarnya sudah terkena, tapi kita bisa melawan COVID-19 itu sendiri. Seperti saya pernah katakan dulu di awal, mungkin di kelas yang lain saya nggak tahu, lupa. Mungkin kita udah kena, tapi kita sudah memiliki kekebalan tubuh. Nah, bagaimana Pak? Nah, makanya orang yang di swab itu kok bisa positif? Ya mungkin virusnya nempel, atau mungkin dia udah selesai dari gejala-gejala udah selesai, virusnya fragmen-fragmennya masih nempel. Oh, terindikasi positif, padahal cuma nempel. Bisa menular enggak? Nah, itu banyak perdebatan, saya nggak mau bicara apakah OTG itu bisa menular dan sebagainya. Yang penting kita cuci tangan dengan baik, kemudian menggunakan masker. Gitu. Itu aja yang sebenarnya perlu kita lakukan. Apakah vaksin itu penting, ya kan? Nah, itu juga perdebatan. Saya tidak mau komentar mengenai itu, tapi intinya virus yang vaksin itu harusnya diambil dari virus-virus yang benar-benar menyerang masyarakat kita. Itu aja menurut saya. Kemudian jadi kita nggak usah panik ya, tapi saya juga panik sih kalau ke Jakarta. Nggak tahu, harusnya pemerintah tidak membuat panik ya. Benar itu sebenarnya Dokter Tirawan tuh. Yang penting kita jaga kesehatan. Apa yang terjadi dengan organ pernafasan bagi penderita asma? Mengalami penyempitan dan peradangan pada saluran pernafasan, tepatnya di mana sih Mbak Mas? Di bronkiolus ya. Tadi kan bronkiolus ada bronkiolus. Nah, karena ada alergi ya,
yang atau trigger pemicu, nah itu akibatnya dia mengkerut. Nah kalau mengkerut bronchiolusnya kita nggak bisa bernapas dengan maksimal. Maka kadang perlu itu tuh kayak inhaler itu ya untuk melonggarkan. Kalau nggak ada bagaimana? Saya pernah dulu ada mahasiswa, wah nggak bawa inhaler, mana-mana nggak ada. Saya bawa aja ke tempat yang terbuka kan dalam kelas mungkin dingin. Saya termasuk orang yang nggak suka dingin, jadi ada orang yang nggak suka dingin kan. Jadi kita harus toleransi juga di dalam kelas. Kalau saya kegerahan, teman saya bagaimana? Sedang-sedang aja gitu. Jadi pentingnya toleransi antar sesama manusia kalau sudah belajar fisiologi manusia harus penting itu, ya kan? Tidak semua manusia memiliki kesehatan yang sama. Kalau saya bawa keluar ya udah, yang penting dia bisa bernapas lega, nggak usah dikerubungin, takutnya malah dia panik gitu. Ya akhirnya bisa, puji Tuhan ya. Nah kamu jadi guru biologi juga begitu nanti kalau di kelas sekolah pasti pertama yang dicari guru biologi. Mengapa ada orang yang merokok tampak sehat-sehat saja tapi sebenarnya merokok sangat berbahaya? Oh, merokok itu kan dalamnya apa sih? Tapi kok ada tangga saya sampai meninggoinya umurnya 100. Nah, kesehatan tubuh manusia itu berbeda-beda sekali lagi, jadi jangan samakan. Ya udah dong Pak, kalau begitu saya ngerokok aja. Ya terserah, gitu loh. Kalau kita udah tahu bahayanya, kok kita mencoba, kan kita nggak tahu, tiba-tiba kita nggak tahu sekarang sehat, kemudian besoknya tidak sehat, kan kita tahu. Banyak yang sering olahraga terlalu keras itu juga bisa menyebabkan meninggal dan sebagainya, karena dia tidak tahu kondisi tubuh kita. Siapa yang tahu? Kamu sendiri, gitu loh. Makanya kenapa kok saya selalu bilang, kalau sakit, kalau ada apa, WA saja ke saya. Pak saya Pak laptop saya rusak ini Pak, nggak usah dipaksa, WA aja gitu, WA ke saya gitu. Pak saya masuk rumah sakit, amit-amit ya jangan sampai ya, WA aja gitu loh. Yang menjadi marah itu kalau saya kalau nggak jujur sakit tapi ngomongnya sehat, terus pas saya tanya nggak mau jawab, lah itu yang membuat saya nggak suka gitu. Mending ngomong aja kalau kondisinya tidak sehat ya. Begitu. Bukan berarti kita mendoakan tidak sehat, tapi kan paling tidak saya tahu cara memperlakukan. Mengapa merokok dapat menyebabkan impotensi dan penyakit sistem sirkulasi? Nomor 8 ini. Nah ini tadi benar ya, karena ada faktor genetik. Karena nikotin bersama dengan bagian, iya betul, nanti lama-lama itu akan menimbulkan plak di di pembuluh darah. Nah, kita tahu bahwa impotensi itu kan penisnya tidak bisa ereksi itu mengeras ya kan sebelum melakukan kopulasi atau pemindahan sperma ke vagina ya kan, ejakulasi kan ya gitu. Itu kan harus mengeras dulu, penisnya harus keras dulu karena aliran darahnya kan masuk semua tuh sih. Jadi kalau di penis itu kan ujung pembuluh darahnya itu tidak buntu atau nggak ada lagi mentok. Nah, darah masuk ke situ terus kalau darahnya alirannya nggak lancar ya darahnya tidak bisa tegang atau tidak bisa ereksi, itu yang namanya impotensi. Dan rokok itu bisa menyebabkan penyakit lain, jantung juga, menimbulkan plak-plak paru-paru terutama begitu. Mana yang lebih bahaya, aktif atau pasif? Ya aktif lah kalau saya bilang, ya kan. Pasif juga bahaya, aktif itu udah menghirup juga ini. Jadi perokok pasif lebih berbahaya, menurut saya aktif yang lebih berbahaya karena kan dia nikotinnya masuk, dia juga menghirup udaranya masuk, ya, gitu. Makanya orang yang merokok itu harus sadar diri, ya kan, apalagi gitu. Wes ya itu. Kemudian pertemuan berikutnya adalah pertemuan sistem ekskresi. Berupa pada langsung ke pertanyaan. Maaf dari kami. Penyakit. Jelaskan kaitan sistem sirkulasi dan respirasi. Ya udah paham lah ya, orang pulmo itu juga hubungannya dengan respirasi. Ekskresi mungkin ini ya. Ekskresi ya kan. Darah itu juga nanti dibawa ke ginjal juga, darah juga dibawa ke paru-paru. Mengapa urin bisa dijadikan indikator laboratorium dalam menentukan penyakit? Nah, selain tes darah, ada juga tes urin kan, kalian kok dicek. Nah, karena kan di urin itu kan mengandung zat-zat seperti urea dan sebagainya. Nah, kalau misalnya asam uratnya
banyak dan sebagainya, biasanya ada kreatin atau apa namanya butir-butir yang keluar bersama urin. Misalnya darahnya juga bisa keluar bersama urin. Nah itu kenapa kok darahnya keluar bersama urin? Berarti dia lolos di bagian filtrasi toh. Nah glomerulusnya berarti rusak. Kok ada albumin? Nah gitu. Wah itu dari urin bisa kita ketahui. Nah benar ini, saya setuju dengan Mbak atau Masnya ini. Apa yang dimaksud diabetes mellitus? Bagaimana gejalanya? Ada penyakit kronis dengan tingginya kadar gula dalam darah. Dan mungkin gula dalam darah itu mungkin bisa disebabkan gangguan insulin, bisa memang gula darahnya tinggi karena makan makanan yang gula yang tidak bisa dirumbak dengan cepat, tidak olahraga dan sebagainya. Gitu. Nah, itu bisa terbawa dalam darah kemudian menuju ke urin dan dicek gula darahnya tinggi, itu juga bisa terbawa. Misalnya kamu cek kalau kamu belajar biokimia dengan tes apa itu Benedict ya kan, dibakar kemudian dikasih Benedict, dikasih urin terus dikocok-kocok dibakar. Dulu praktikum nggak ya, saya lupa. Nah itu akan terbentuk endapan merah bata atau warna hijau. Nah itu berarti dia mengandung glukosa ya kan dalam darah. Kalau di tes biuret warnanya ungu, nah itu berarti dia mengandung albumin atau protein, ya kan? Apakah manusia bisa hidup hanya dengan satu ginjal? Ya bisa, ya kan? Nomor 4. Daya cina ginjal manusia adalah 4 kali. Mau ditanya bisa apa tidak kok ya? Ya bisa sebenarnya, tapi ya ibaratnya mesin yang harusnya kerjanya 2, tapi cuma 1 itu kan repotnya. Ibaratnya mesin fotokopi 2 terus cuma 1 kan ya susah. Pasti dia harus apa namanya menjaga kesehatan. Ada yang bilang, wah saya mau jual ginjal itu orang stres, ya kan? Kalau misalnya ada kondisi yang keterpurukan, misalnya ekonomi dan sebagainya, usaha jangan apa aneh-aneh ya kan. Mungkin gampang ya kan, mungkin bukan pikir menjual ginjal dapat uang banyak, ya enggak begitu. Kesehatanmu bagaimana itu yang diutamakan. Kalau kamu sakit ya sama aja, duit itu lenyap kan gitu. Kamu meninggoy ya kan, menyusahkan banyak orang misalnya begitu kan jadinya. Apa yang dimaksud dengan transplantasi ginjal? Transplantasi adalah prosedur bedah untuk mengganti organ ginjal yang telah mengalami kerusakan. Nah, ini monggo ya. Ada istilah hemodialisis atau cuci darah, itu juga berfungsi kalau ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, itu dilakukan cuci darah. Itu berarti udah udah kronis. Mengapa? Ya karena kita jarang minum. Minum itu penting, Mbak Mas. Jangan sepelekan dengan minum. Makan itu penting. Bukan Pak Fajar cerewet banget. Jangan minum minuman yang penuh sakarin, terus minum botol yang terlalu banyak, yang kayak merek-merek itulah yang di gerai-gerai itulah ya. Saya pernah minum itu dulu waktu di Kalideres jadi guru, setiap malam pasti minum semua merek itu saya minumi. Akibatnya masuk rumah sakit, ginjal saya tuh ada itu kayak kristal-kristal itu. Ya, saya menumpuk kata dokter di situ. Makanya sekarang saya lebih suka minum air putih. Kalau mau minum yang bermerek-merek nah itu sekali-sekali aja. Gitu. Ketika urin, mengapa hati disebut sebagai penawar racun? Karena hati akan produksi enzim katalase yang mengurangkan. Ya, betul ya. Jadi ada enzim di situ yang menguraikan racun. Selain itu juga terjadi perombakan eritrosit, Mbak dan Mas, di hati itu. Ya. Maka disebut ekskresi. Ketika urin diuji menggunakan Benedict, ternyata urin tersebut mengandung endapan merah, berarti mengandung glukosa ya kan, kemarin belajar di biokimia, dan terjadi kerusakan di mana ya, di glomerulus atau di filtrasi. Kalau berwarna ungu ya berarti dia mengandung protein. Pertemuan terakhir yaitu tentang sistem pencernaan. Ini yang mana? Berdasarkan gambar organ manakah saja yang dilewati oleh makanan kita. Mekanik dan apa itu pencernaan kimia? Nah, yang dilewati oleh makanan ini Mbak atau Masnya menjawab rongga mulut, benar ya? Rongga mulut, kemudian esofagus, kita gunakan istilah esofagus saja ya, sudah besar, sudah dibuat. Ventriculus atau lambung ya. Kemudian ke duodenum, ileum, ini usus halus atau intestinum.
tenue ya. Terus atas duodenum, iunum, ileum ya. Kita gunakan bahasa Latin saja ya, Mbak dan Mas ya. Kemudian menuju ke kolon atau intestinum crassum ya. Di antara intestinum crassum dan intestinum tenue ya atau ileum ini ada appendix. Nah, itu atau umbai cacing. Nah, appendix ini kadang terjadi radang infeksi sehingga perlu dioperasi ya. Sebenarnya bukan karena makan biji cabai ya, tapi karena ada infeksi. Misalnya kita makan tidak sering serat, itu bisa juga kan, makan makanan yang berserat itu penting, sayur, buah. Kemudian rektum penampungan sementara, kemudian ke anus. Kalau hati dan pankreas ini nggak dilewati, dia hanya menghasilkan enzim. Pada pankreas itu banyak-banyak enzim dihasilkan. Kalau pada hepar itu menghasilkan garam pedu yang fungsinya nanti membantu enzim lipase untuk memecah lemak. Menurut kamu apa itu pencernaan mekanik dan kimia? Kalau mekanik ya oleh gigi, ya kan, misalnya di rongga mulut, ya, lambung diaduk-aduk. Kalau kimia ya mengandungkan enzim. Enzim itu dihasilkan oleh siapa? Ya sel. Karena enzim itu kan protein, toh Mbak Mas, ya kan? Sel-selnya tertentu. Kalau di pankreas menghasilkan enzim misalnya tripsin, di lambung ada renin, pepsin. Nah, gitu. Terus pertanyaan berikutnya. Pemecahan zat makanan di dalam organ tubuh dibantu oleh enzim. Berdasarkan gambar organ mana saja menghasilkan enzim mana aja. Di mulut dihasilkan enzim petialin atau amilase. Kalau saya senang amilase. Kemudian di esofagus juga ada enzim. Di lambung ada enzim ya Mbak Mas, apa pepsin dan renin. Enzim itu pecah protein. Di lambung hanya protein aja yang dipecah, yang lainnya enggak. Kalau lipase itu enggak, menurut saya enggak ada di buku yang mengatakan bahwa lipase itu ada di lambung. Lipase itu dihasilkan oleh pankreas Mbak Mas untuk memecah lemak, setahu saya ya. Kemudian di duodenum ini juga dihasilkan enzim-enzim ya kayak maltase, laktase ya. Kalau amilase itu sebenarnya Mbak Mas tahu saya dikeluarkan oleh pankreas. Ya, mau nanti cek lagi ya. Kadang kamu mungkin lihatnya dari blogspot, orang nulis ngawur, kamu ikuti. Atau kadang gini loh, ada pelajaran SD udah diajari sistem pencernaan terus ngawur, ambil bukunya ngawur, nggak sesuai referensi. Sampai tua, sampai ini ngikutin itu aja terus, di lambung ada lipase gitu dan sebagainya. Itu makanya harus referensinya benar-benar ya Mbak Mas ya, jadi jangan dari blogspot atau dari mungkin ruang guru pun atau dari Bleni, semua orang bisa nulis Mbak Mas. Jadi cari yang benar-benar referensinya. Dan sudah saya ada toh di dalam sini sudah saya jelaskan nih. Seperti ini bisa, ini referensinya dari Campbell Mbak Mas. Jadi kalau bisa mulai sekarang benar-benar selektif dalam memilih apa namanya apa jenenge referensi. Apa itu ulkus? Ulkus itu kalau ulkus itu ada luka atau di dalam lambung. Itu parah ya. Ulkus itu bisa disebabkan oleh gastritis itu. Gastritis itu biasanya karena infeksi bakteri. Di lambung ada bakteri ada, tapi kalau dalam jumlah yang banyak itu bisa menyebabkan infeksi. Biasanya kalau belakangnya is itu adalah infeksi, bisa appendicitis berarti radang pada appendix. Mengapa orang diare mengeluarkan feses dalam bentuk cairan? Mbak jawab. Ya karena tidak bisa diserap dengan baik toh airnya. Karena di feses itu, di usus besar itu kan fungsinya untuk menyerap air. Nah, kalau bakterinya banyak di situ, ya, fungsi-fungsi sel-sel di kolon itu kan susah untuk menyerap. Itu saja pembahasan bab pertemuan 1 sampai 7. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Silakan kalau misalnya saya salah menjawab, komentar atau WA saya. Mohon maaf sekali lagi, kita saling bekerja sama dalam pelajaran ini. Semoga semua diberi kesehatan. Besok UTS minggu depan ya. UTS-nya apa? Pokoknya datang aja ya, begitu. Terima kasih, selamat siang.